الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan pada kalian, ala tijaratin, satu perniagaan, satu proyek, satu bisnis, unjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu ya Allah? Tu'minuna billah, kalian beriman pada Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian jihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian kalau saja kalian mengetahui. Yaghfir lakum dunubakum, Allah juga ampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan, dan istana-istana yang indah, yang megah, yang luas. Fi jannati adn, di surga Eden. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang dahsyat. Wa ukhra tuhibbunaha, masih ada lagi bonus lainnya yang pasti kalian masih suka. Nasrum minallah, pertolongan Allah nggak berhenti-berhenti. Wa fathun qarib, dan penaklukan-penaklukan yang sebentar lagi akan terjadi. Wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira buat mereka yang yakin, orang-orang yang beriman, yang yakin pada Allah dan Rasul. Ayah bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah diajak sama Allah untuk tahu sebuah bisnis, sebuah perniagaan, proyek, proposal yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa sih itu? Proyek yang Allah tawarkan dua. Satu, beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah jihad. Jadi pegang sama ya bunda. Iman dan jihad yang ditawarkan Allah pada kita. Dan iman serta jihad ini, dua hal ini yang Masya Allah, Amerika aja udah puyeng ngadepin Iran. Dan mereka bilang seminggu sampai sekarang udah kewalahan, udah mulai nyabut narik pasukan. Nggak masuk akal bagi tentara seluruh dunia. Bahkan seperti nggak masuk akalnya dulu bangsa Romawi dengan pasukan 200 ribuan ngadepin kaum mukminin umat Muhammad yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kita sudah pernah belajar 200 ribu lawan 3 ribu doang, nggak masuk akal. Ada kehebatan yang Allah kasih yang nggak kelihatan. Apa itu? Iman sama jihad. Yang kalau sudah punya itu, maka nggak masuk logika aja.
irasional ini sudah. Ada kekuatan yang amat dahsyat dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran seorang seorang mukmin. Bagi individu yang punya dua ini, iman sama jihad, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih ini terus ada dalam di hati kita ini, ayah bunda. Iman, jihad, iman, jihad. Karena iman dan jihad nggak kenal umur. Kayak ayah bunda semua nih, perasaan masih muda aja. Baca murojaah berapa surat juga oke. Pokoknya sebelum usbok masuk, siap ditantangin murojaah apapun. Meskipun matanya ngelirik-lirik, nggak apa-apa. Tapi kalau ngedengerin murojaahnya ya bunda, Masya Allah. Usbok sih masuk dari udah lama tuh dari hampir setiap hari Usbok masuk dari awal-awal dan cuma ngedengerin, Masya Allah. Ini murojaahnya murojaah kelas berat sudah. Kebayang nanti kalau misalnya sudah murojaahnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Masya Allah. Nanti insya Allah suatu saat sampai. Ayah bunda tinggal yakin aja, beriman pada Allah dan Rasul. Seperti nggak masuk akalnya seorang sahabat Rasul bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Nggak masuk akal. Ngedengerin nubuat Rasul. Rasul mengatakan bahwa Konstantinopel bakal ditaklukkan. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu. Dan sebaik-baiknya pemimpin pasukan adalah pemimpin pasukan itu. Dengar Rasulullah ngomong Konstantinopel bakal ditaklukkan. Nggak berhenti-berhenti. Berangkat terus tuh. Dari Madinah ke Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel. Dan Masya Allah, umurnya nanti ayah bunda cari ya. Umur berapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari mati syahid wafat sebagai pahlawan di Konstantinopel. Dia pengen naklukkan Konstantinopel. Umur berapa itu? Nanti cari PR buat ayah bunda. Pokoknya nggak kalah sama Omar Syarifada umurnya. Jadi umur kayak Omar masih berangkat jihad, masih perang coba. Ini kira-kira nih kalau nanti ada panggilan jihad pada berangkat apa enggak nih? Jangan yang perempuan ya, yang laki-laki aja pada berangkat. Jadi itu yang nggak masuk akal, irasional, nggak kenal umur, nggak kenal umur. Jadi usia sudah APR sama ayah bunda. Cari nanti. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di Istanbul. Nah, itu Bunda Siti Samsiah belakangnya itu masjid. Itu Hagia Sophia. Nah, itu di Istanbul. Jadi nggak kenal umur. Nggak ada takut. Irasional. Sama seperti emang umur segini masih bisa ngapal Quran, Bob. Nggak kenal umur. Kalau kalian yakin sama Allah, Allah bilang mudah hafal Quran, mudah. Kalian hanya perlu yakin pada Allah dan sungguh-sungguh berjihad di jalan. Balik ya bunda. Dua doang yang Allah pengenkan. Ini bisnis, ini proyek, ini perniagaan, perdagangan. Ini cuma dua syaratnya. Apa itu? Iman. Yakin pada Allah. Yakin pada Rasul. Tujahiduna fi sabilillah. Dan kalian jihad sungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan apa kesungguhannya? Dengan harta yang kalian miliki. Dengan jiwa. Jiwa itu pikiran. Dengan hati. Dengan tenaga. Kalian sungguh-sungguh. Dan itu amat baik bagi kalian. Kalau kalian ngerti. Dengan iman dan jihad itu udah yang paling top. Pucuknya iman kata Rasulullah SAW adalah jihad di jalan Allah. Jadi iman tertinggi itu jihad di jalan.
Dan Rasul bilang wal haya'u minal iman. Rasa malu juga termasuk bagian dari iman. Iman tuh banyak sekali cabang-cabangnya. Dan pucuknya yang tertinggi adalah jihad di jalan Allah. Tapi sebab mau ngomong tentang beriman dulu pada Allah dan Rasulnya. Karena ini landasan tidak sampai pada pucuknya, tidak akan sampai pada yang paling topnya kalau dasarnya kurang mantap. Maka iman pada Allah, iman pada Rasul ini harus terhujam dalam hati kita. Kalau pengen punya pohon yang tingginya puluhan meter, maka pastikan akarnya itu kuat. Akar yang kuat itu ada di mana? Ada dalam surat Ibrahim, ayat bunda. Sabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tancapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tabit, yang nancap, kokoh di dunia maupun di akhirat. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin. Allah buat perumpamaan. Kalimat yang baik, kalimat yang terhebat. Seperti pohon yang subur. Asluha thabit, akarnya itu nancap di bumi. Wa faruha fis sama, dan cabang-cabangnya sampai ke langit. Tu'ti ukulaha, pohon yang kuat, yang tinggi, yang rimbun itu akan memberikan hasilnya. Kullahin, setiap saat. Jadi nggak kenal musim, dia ngasih. Ayah bunda cari itu ya, ayatnya. Biar ayah bunda tahu bahwa iman itu harus terus ngakar ke bawah yang paling dasar. Dan bagi yang sudah punya iman yang mantap, yang kokoh, nah itu tadi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau orang yang imannya sudah menancap di dalam dada, maka Allah akan tetapkan nggak bakal goyang di dunia maupun di akhirat. Nggak bakal goyang. Nggak bakal goyang tuh dia nggak pernah khauf, nggak pernah hazan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Mau dikasih lapang sama Allah, dan mereka bersyukur. Dikasih sempit, mereka bersabar. Dikasih bahagia, mereka bahagia. Dikasih duka, mereka nggak pernah kecewa. Kalau udah imannya nancep tuh, ayah bunda, mau apapun. Punya uang, mereka bahagia. Nggak punya uang juga tetap bahagia. Makan, mereka bahagia. Nggak makan juga nggak apa-apa. Dan nggak masuk akal ya bunda. Kalau sudah dapatkan iman tuh nancep, maka satunya udah nggak masuk akal. Nanti ayah bunda cari dalam peristiwa perang Tabuk kalau nggak salah. Perang apa ya? Perang Tabuk apa perang Mu'tah? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Bapaknya mati sebagai sebagai villain, sebagai penjahat. Ikrimah, putranya ini mati sebagai syahid. Maka dia udah megap-megap. Lalu kemudian dia teriak air, air, air. Maka ada seorang sahabat bawain air. Waktu dibawain air, saat dia mau minum, diminumkan. Dia ngedengar ada sahabat yang lain bilang air, air, air. Terus Ikrimah ngasih isyarat kepada sahabat yang pengen ngasih minum. Kasih dulu sama saudaraku yang minta. Maka pergi itu sahabat yang bawa air itu pengen ngasih. Tapi begitu mau diminumkan orang kedua, nggak denger lagi yang lain ngomong air, air. Terus yang kedua ngasih isyarat. Kasih minum saudaraku yang minta.
Tapi Masya Allah, sahabat ini berlari ke orang ketiga, tapi Masya Allah, udah syahid. Dia sedih, dia lari ke orang kedua, udah syahid juga. Dia lari lagi ke Ikrimah, syahid lagi. Masya Allah, di ujung napas aja masih pengen lakukan amal soleh. Coba bayangin ya bunda. Di ujung napas masih pengen melakukan amal soleh. Sementara banyak sekali, nggak cuma sekali ya bunda, kalau saya tim lagi pergi ke daerah bencana, Masya Allah, dibegal ya bunda. Kita pengen bawa ke tempat sono, di jalan udah diambil sama warga. Enggak sih, kita nggak sedih karena mereka juga membutuhkan, tapi susah nyari iman yang kayak begini. Udah di ujung nafas, masih pengen melakukan amal soleh. Tu'minuna billah wa rasulih. Kalian punya iman yang ajaib. Nah, supaya mantap imannya, ayah bunda baca surah Ibrahim. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabi wa far'uha fis sama. Tapi ayah bunda, meskipun ada orang-orang yang imannya nancep seperti pohon yang menjulang tinggi, akarnya menghujam ke bawah. Di ayat berikutnya juga Allah kasih tahu, ada orang-orang yang seperti pohon jelek. Nggak usah diapa-apain, cerabutnya gampang banget. Wadaraballahu masalan kalimatan khabisatan kasajardin khabisatin tusad malaha min qarar. Ada tumbuh-tumbuhan yang nyabutnya gampang banget dan enggak mau hidupnya dikasih apapun kayaknya nggak ada rasa syukur. Waktu sempit ngeluh orang, waktu lapang juga kagak bisa tidur, nggak ada bahagia, bingung. Dan banyak nih orang model-model kayak begini ya benar. Hidupnya nggak tahu buat apa. Nah itu yang kata Allah seperti pohon yang jelek kasajaratin khabithah. Nah kalau pengen tahu mantapnya hidup orang beriman, nah, cari di surat Ibrahim seperti pohon yang kokoh. Nanti lihat sama ya bunda. Nah berdasarkan iman pada Allah dan Rasulnya sedalam apa akar kita, sekuat apa. Kira-kira kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, kecewa nggak sama Allah? Karena zaman sekarang medsos gampang banget nih orang yang saya kecewa sama Tuhan. Nular lagi, dianggap tren. Bahkan lebih remehnya lagi, ada yang ngomong, gue siap di neraka. Masya Allah. Itu karena satu bodoh, yang kedua nggak ada iman. Saya pernah sampaikan ke ayah bunda kan. Saya sempat wawancara seorang ibu yang punya anak 4, suami punya segala-gala, rumah yang bagus, penghasilan suami yang banyak, Allah ambil semuanya. Mulai dari suaminya meninggal, anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga meninggal. Hanya tersisa anak keempat. Rumahnya dulu megah, sekarang tinggal di pinggir rel kereta api. Jualan minuman yang recehan. Waktu saya wawancara, ibu itu tegar bang. Nggak ada air mata netes. Dan ibu itu bilang, dulu saya sempat kecewa, nanya sama Allah, kenapa kok Allah nggak bertubi-tubi ngasih ujian sama saya. Tapi sekarang saya sudah ngerti Ustaz, bahwa Allah sayang saya. Itu kalimat dia nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada tes air mata. Malah di acara TV itu saya jadi host, saya jadi narasumber. Nangis saya. Saya bilang ini iman yang mahal banget. Allah sayang saya Ustaz.
Dan sementara banyak orang yang baru diambil satu nikmat sama Allah, udah kecewa, udah kecewa. Maka hiburan buat ayah bunda. Surah Al-Hujurat ayat belasan kemarin Rasul sudah sebut, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu hanyalah mereka yang yakin pada Allah dan Rasulnya dan nggak ada ragu sama sekali, nggak ada ragu. Mereka tahu tuh bahwa Allah lagi nguji, Allah lagi sayang sama dia. Kemarin di hari Ahad juga kita sudah baca hadis yang anaknya diambil, hamba Allah ini mengucap Alhamdulillah dan Innalillah. Jadi mengucap Alhamdulillah masih memuji Allah dalam kondisi yang perih, getir, sedih, tapi dia bilang Alhamdulillah. Itu senantiasa husnuzon, positif thinking sama Allah. Seperti Ibrahim, yang hari-hari ini kita lagi bicarakan Ibrahim lagi nih, tentang haji yang dilakukan Ibrahim, tentang kurban yang dilakukan Ibrahim. Apa nggak kurang-kurang ujian dari Allah? Harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan orang tua, harus meninggalkan istri. Dia pergi ke tempat yang jauh. Udah sampai di Mekah, Allah perintahkan tinggalkan Hajar dan anakmu. Apa nggak kurang-kurang tuh ujian dari Allah? Tapi dia yakin. Terus anaknya udah besar, bertubi-tubi Allah membuat mimpi. Ibrahim lihat mimpi, dia sembelih anaknya. Apa nggak kurang-kurang coba ya? Maka itulah, meski terus-menerus tuh diuji sama Allah, dia yakin bahwa Allah lagi sayang, Allah lagi ridho. Maka kemudian falamma assalama wa tallahu lil jabin. Nanti ayah bunda bakal lihat di ayat 103 dan berikutnya. Begitu dua-duanya sudah berserah diri dalam surah As-Saffat. Wa nadaina wa ya Ibrahim, dan kami panggil dia. Wahai Ibrahim, lagi hidup tuh sudah disapa, disebut namanya sama Allah. Qad shaddaqta ru'ya. Engkau membenarkan mimpi yang kami berikan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami demikian membalas orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Ini ujian yang dahsyat nih kata Allah. Allah tahu tuh hambanya ini akarnya menghujam tajam ke bumi dalam, dan Allah kasih ujian pun nggak goyang. Qadainahu bizibhin adim, dan kami tukar Ismail dengan sembelihan seekor domba yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Karena amal yang dahsyat itu kata Allah, maka generasi-generasi berikutnya kami mudahkan untuk menyebut nama Ibrahim dan Ismail. Masya Allah. Jadi abadi ya bunda amalnya itu. Salamun ala Ibrahim. Maka belum mati, belum masuk surga, masih di dunia, sudah Allah ucapkan selamat. Kalau kita nih levelnya ntar, salamun kaulam ya Rabbi Rahim, begitu masuk surga baru dapat selamat. Ini Ibrahim sudah diselamatkan. Kazalika najzil muhsinin. Kami balas. Kami beri balasan orang-orang yang berlaku baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu hamba kami yang beriman. Ayah bunda, jadi kalau di level getir, perih, sakit, masih bisa husnuzon sama Allah. Nah nanti di level lapang, bahagia, di level atas, insya Allah bakal selamat. Maka iman, ini kalau ngomongin iman, kayaknya sampai 2 bulan nggak kelar-kelar tuh ya bunda. Bertahun-tahun juga nggak bakal kelar-kelar. Termasuk kemudian waktu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad ayah bunda. Sungguh-sungguh membela agama Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang punya harta pakai hartanya. Yang nggak punya harta pakai pikiran, pakai tenaga, pakai hati, pakai perasaan.
belain agama Allah. Dan buat apa sih harta kita, ayah bunda? Coba buat apa? Buat hari tua. Nah ini udah tua kita. Kita udah tua. Buat apa lagi tuh harta? Karena setiap hari dikirimin rezeki sama Allah. Mau nggak tuh ngebelain agama Allah? Belain pakai harta kita. Belain pakai tenaga, pakai pikiran. Belain agama Allah. Dan hanya orang-orang hebat yang Allah tawarin. Kalau kalian ngedengerin jihad-jihad yang sering Gus sebutkan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Hunain, perang Tabuk, perang Mu'tah, perang banyak lagi perang. Sampai sekarang tuh abadi itu, ayah bunda. Setiap hari kalau ada orang yang berangkat haji yang umroh, ngeliatin, ngeliatin sisa-sisa peperangan yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Setiap hari perang-perang itu disebut sama kaum muslimin. Hari ini aja sebut menyebut dan mungkin ada ribuan orang lagi yang menyebut. Tapi sayangnya kita, ayah bunda, nggak ada dalam peperangan itu, nggak ikutan. Nama-nama mereka abadi, seperti Usbab tadi sebutkan, Ikrimah tadi mati syahid karena masih mau melakukan amal soleh di ujung nafas. Kita belum dikasih kesempatan itu, ya Bu. Maka kalau pengen nama kita abadi, nah itu jihad, jihad di jalan Allah. Perang Usbab. Kalau belum ada perangnya, itu pakai tenaga, pakai harta, pakai pikiran. Ngebela agama Allah. Kalau ngelihat ada orang yang belum pada nggak sholat, ayah bunda ajakin sholat. Pada nutup aurat, beliin jilbab. Beliin mukena, itu juga jihad. Orang belum punya Al-Quran, kasih Al-Quran. Orang pengen belajar Al-Quran yang enak, ajakin ke sini. Pokoknya berjuang di jalan Allah. Makin kita berjuang, makin dikenal. Boleh jadi dengan amal sederhana, kita bisa masuk ke dalam surga meskipun kita nggak ikutan. Kemarin ngobrol sama Bunda Lucy, ngobrol sama Bunda Friana, kenal sama Usbok pada Bunda Lucy 2015, tapi bergabung lagi 2023. Itu juga dari seorang senior, namanya dokter siapa kalau nggak salah. Bunda Lucy cerita. Kata Bunda Friana, iya, dia juga tuh yang ngasih tahu ke saya. Tapi beliau nggak ikut Usbok. Coba bayangin, Bunda Lucy, Bunda Friana, kalian berdua belajar, itu si apa namanya dokter Fulan dapat pahala terus tuh karena ngajakin kalian. Sesimpel itu coba bayangin. Jadi Masya Allah, Bunda ini juga begitu cerita. Malah yang ngajak saya kagak ikutan. Masya Allah. Cuma ngasih fasilitas, ngasih informasi kebaikan, orang terus ngamalin, apa halanya ngadir. Ya benar. Jadi semudah begini, nge-forward informasi, dapat pahala. Nah, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah nungguin perang. Tapi kalau perang itu terjadi, di kesempatan kita ambil peran. Dan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dua nih, mahal banget. Satu iman, yang kedua jihad. Itu amat bagus buat kalian. Kalau kalian ngerti. Nanti ayah bunda cari. Ketika Allah perintahkan kita untuk berperang. Kutiba alaihimul qital. Wa huwa kurhul lakum. Begitu perang diperintahkan, kalian banyak nggak suka. Tidak menyukainya. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu bagus buat kalian. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian suka mencintai sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah Maha tahu, sementara kita nggak tahu. Maka ini bisnis yang ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Iman, jihad. Ambil kesempatan ini dengan segala kemampuan kita. Dan iman jihad yang terdekat sama kita ya Bunda, di hari-hari yang amat indah ini adalah yang terhebat, kurban. Ambil tuh kesempatan. Ma'amila adamin. Nggak ada yang dilakukan oleh seorang Adam di hari ini, di hari nahar, kecuali ihraqud dam, menyembelih hewan sembelihan. Dan nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, hewan sembelihan itu akan datang dengan bulu-bulunya, tanduknya, dan kuku-kukunya. Memberi syafaat buat pengorbannya. Dan tidak akan nyentuh bumi darah. Sebelum dia nyentuh bumi, pasti Allah sudah terima. Fatayyibu biha nafsan, maka buatlah hati kalian gembira. Karena Allah sudah terima kurban kalian. Cari hadis itu PR, dan itu adalah amalan terbaik, kata Rasulullah. Amalan terbaik di hari-hari Zulhijjah, amalan terbaiknya itu. Jangan sampai nggak ikutan Bunda. Yuk, buktikan dengan iman dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan. Sehat Ya, sehat. khair.